Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Maghrib Isya malam Rabu atau Selasa malam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam ini merupakan pengajian perdana setelah kita libur dengan masuknya bulan suci Ramadan, bahkan hampir 2 bulan kalau kita hitung dengan bulan Syawal yang tinggal beberapa hari saja. Jamaah sekalian, untuk pengajian kita pada malam ini dan pada pekan-pekan berikutnya akan mengkaji satu kitab karya monumental seorang ulama yang banyak karya-karya beliau dalam banyak disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i. Di antaranya adalah kajian tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nah, salah satu buku yang akan kita kaji insyaallah karya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah yang dalam edisi bahasa Arabnya yang ada di depan saya, Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi perjalanan orang-orang yang ingin mencapai ketinggian berada pada kunci ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi buku ini bisa dikatakan adalah penjelasan tentang surah Al-Fatihah dan lebih mendalam dan lebih menjurus lagi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buku ini sebenarnya adalah sebuah karya yang ditulis oleh ulama sebelumnya yang hidup pada tahun 400-an Hijriah, namanya Imam Al-Harwi. Beliau adalah salah seorang ulama besar dan beliau Al-Imam Al-Harwi ini juga sangat intens mendalami ilmu-ilmu tasawuf, sangat intens mendalami ilmu-ilmu tasawuf
dalam ilmu tasawuf itu tentu tidak semua ada penyimpangannya. Banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita ambil manfaat darinya. Dan Imam Ibnu Qayyim yang lahir pada tahun 700-an, jadi sekitar 300 tahun jaraknya Imam Al-Harwi dan Imam Ibnu Qayyim. Datanglah Imam Ibnu Qayyim menjelaskan buku daripada Imam Al-Harwi yang kalau ada yang perlu untuk diluruskan maka beliau luruskan. Imam Al-Harwi ini juga sebenarnya pengikut mazhab Hambali. Akan tetapi seperti yang kita katakan, beliau juga punya kontribusi dalam ilmu tasawuf. Maka Imam Al-Qayyim ketika datang pada tahun 700-an, beliau ingin mendudukkan persoalan itu secara proporsional. Karena ada yang membalimi sebahagian daripada ilmu tasawuf itu. Di satu sisi ada juga yang mengangkat sampai pada tingkatan yang seakan-akan tidak ada yang perlu untuk diluruskan. Maka Imam Al-Qayyim ini adalah salah seorang ulama yang adil, yang pertengahan, yang ketika mengkritik daripada sebuah pendapat, beliau ketika mencontohkan kritikan beliau itu tetap menyebutkan bagaimana penghormatan beliau pada Imam Al-Harwi dengan mengatakan Syekhuna wa Habibuna, syekh kita dan orang yang paling kita cintai. Dan Imam Al-Qayyim jauh dari bentuk menyerang secara pribadi. Akan tetapi ketika mendapatkan ada sebuah hal yang perlu untuk diluruskan, tetap menyebutkan itu dan tidak mengurangi penghormatan beliau pada ulama-ulama yang lain. Maka itu satu bentuk pelajaran yang penting untuk kita ambil bagi kita di hari ini, di saat ada dai, di saat ada ustadz yang mungkin ada bentuk kekhilafannya dalam masalah-masalah tertentu. Jangan sampai kekhilafannya dalam satu masalah itu seakan-akan menghilangkan kebaikan-kebaikannya yang dominan. Baik jamaah sekalian, saya akan membahas buku ini. Pertama, beliau menjelaskan tentang keutamaan dan kandungan surah Al-Fatihah secara umum. Pertama, beliau mengatakan istamalatil Fatihatu ala ummahatil maqalib. Surah Al-Fatihah itu memiliki banyak kandungan-kandungan yang bersifat prinsip. Ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atamma ishtimalin wa tadammanatha akmala tadammunin. Kandungan yang pertama yang kita akan dengarkan dari penjelasan beliau, surah Al-Fatihah ini ishtamalat ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma'.
surah Al-Fatihah ini memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita, al-ma'bud, lewat penyebutan 3 nama yang paling populer. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Jadi Allah juga memperkenalkan dirinya pada hambanya, karena tidak semua hamba dan makhluk itu mengenali Tuhannya. Iya. Maka cara Allah memperkenalkan dirinya dalam surah Al-Fatihah ini dengan menyebutkan 3 namanya yang merupakan rujukan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Yang mana 3 nama yang dimaksud itu dalam surah Al-Fatihah ini ada lafzul jalalah, yaitu kalimat Allahu. Kita bisa ambil dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat Allah. Demikian pula pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada lafzul jalalah. Yang kedua, kata dan nama Ar-Rabb. Jadi Rabbun itu adalah nama Allah juga, sama dengan Allah, yang diambil pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga adalah nama Ar-Rahman. Jadi luar biasa namanya kita punya masjid ini, Masjid Ar-Rahman. Ya, Masjid Ar-Rahman. Iya. Sebentar kita akan jelaskan itu keutamaannya. Jadi 3 nama inilah yang menjadi pijakan dasar untuk kita bisa mengenali sembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala lewat namanya Allah, kemudian Ar-Rabbu, kemudian Ar-Rahman. Dan dari 3 nama ini memang yang paling sering berulang dan paling populer adalah lafzul jalalah, kata Allah. Adalah kata Allah. Wa bunyatis suratu 'alal ilahiyati war rububiyyati war rahmati. Maka surah Al-Fatihah ini dibangun di atas 3 pilar nama Allah yang terpenting. Jadi surah Al-Fatihah ini dibangun di atas 3 pilar nama Allah yang terpenting, yaitu yang pertama Allahu, yang mewakili al-uluhiyah. Allahu yang mewakili al-uluhiyah. Apa itu al-uluhiyah jamaah sekalian? Al-uluhiyah, kalau tauhidul uluhiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu yang mewakili dalam surah ini adalah lafzul jalalah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan kita. Jadi mengesahkan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan dalam peribadatan kita. Nah, kalau dari kata lafzul jalalah ini itu sudah bisa kita
mengambil dalilnya yang lebih tegas tentang al-uluhiyah itu dalam kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami ibadahi. Iya. Jadi bukan puncaknya tauhid itu ketika kita menyembah Allah. Itu belum puncaknya tauhid. Tapi puncaknya tauhid itu adalah ketika kita hanya menyembah Allah. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu penegasan yang sangat kuat. Tidak cukup kita mengatakan na'buduka wa nasta'inu bika, kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan padamu. Itu tidak cukup, tapi harus ditambah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau kita mengatakan kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan padamu, itu tidak menutup kemungkinan kami juga menyembah selainmu ya Allah. Kalau saya mengatakan kami memohon pertolongan padamu, itu tidak menutup kemungkinan kami juga bisa memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya harus iyyaka na'budu. Iya, hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah, yang kami ibadahi. Iya, biasa saya dengar kalau di daerah Bugis itu, iya, penceramah dalam bahasa Bugis itu mantap sekali kalau dia bilang iyyaka na'budu iku mipuang usumpah. Ya, hanya Engkaulah satu-satunya zat yang kami ibadahi, yang kami sembah. Makanya dalam doa iftitah Nabi mengajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagaimana surah ini juga dibangun di atas rububiyah. Dibangun di atas rububiyah, yaitu yang diambil dari kata-kata Rabbun. Apa perbedaan tauhidul uluhiyah dan tauhidul rububiyah? Kalau tauhidul uluhiyah itu adalah perbuatan hamba kepada yang disembah. Perbuatan hamba kepada yang disembah. Perbuatan hamba ini harus dalam bentuk menunggalkan, mengesahkan Allah. Maka ketika kita sholat, kita hanya sholat untuk Allah. Ketika kita beribadah, kita hanya beribadah untuk Allah. Makanya definisinya mengesahkan Allah dalam peribadatan kita. Adapun tauhidur rububiyah, adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi Allah juga disandarkan kepadanya, Allah itu berbuat. Bahkan Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Maka Allah itu menghidupkan, Allah itu mematikan, Allah itu menciptakan, Allah itu memberi rezeki. Nah, itu semuanya contoh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mempergilirkan situasi, Allah yang mempergilirkan cuaca. Semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
perbuatan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tauhid, ketika kita mengatakan tauhidur rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Itu bedaan antara tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah yang diambil dari kata lafzul jalalah Allah, yaitu tauhidul uluhiyah, dan diambil kata-kata dari kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, yang merupakan tauhidur rububiyah. Jadi hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha pemberi rezeki. Sebab manakala kita memiliki keyakinan bahwa ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita terjatuh kepada kesyirikan dalam aspek tauhidur rububiyah. Ya, kita jatuh dalam kesyirikan dalam aspek tauhidur rububiyah karena kita menganggap ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tauhidur rububiyah itu hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang mengatur segala situasi dan keadaan. Maka ketika itu kita akui, maka tauhidur rububiyah ini jamaah sekalian akan mengantarkan seseorang untuk berpindah pada tauhidul uluhiyah. Sebenarnya begitu urutannya, Pak. Rububiyah dulu baru uluhiyah. Jadi ketika kita mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan, barulah setelah kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ya, itu akan membuat kita mentauhidkan Allah dalam peribadatan kita. Makanya di surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Nah, Allah mengatakan di sini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nasu ubudullaha dalam ayat ini. Karena yang Allah ingin perkenalkan adalah tauhidur rububiyah. Yang Allah ingin perkenalkan adalah tauhidur rububiyah. Apa indikasinya bahwa Ar-Rabb itu adalah kaitannya dengan tauhidur rububiyah? Karena Allah menyebutkan setelah itu perbuatannya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi ayat itu sangat serasi, Pak. Karena Allah menyebutkan setelahnya alladzi khalaqakum, yang menciptakan itu adalah Ar-Rabb. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan juga orang setelah kalian, sebelum kalian, dari Nabi Adam. Itu adalah Allah yang menciptakan juga. Nah, coba perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nasu ubudullah alladzi khalaqakum, karena nama lafzul jalalah itu tidak sinkron dengan penyebutan menciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabb itu sinkron dengan alladzi khalaqakum. Karena Rabb itu kaitan dengan tauhidur rububiyah.
Apa contoh rububiyah Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, setelah itu Allah bercerita panjang memperkenalkan dirinya dari sisi tauhidur rububiyah. Ayat selanjutnya setelah la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang menjadikan bumi ini terhampar, ya, yang menjadikan bumi ini hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang memang cocok untuk didiami oleh manusia, ya, yang cocok untuk didiami oleh manusia, ya. Was-samaa'a binaan, kita juga diperkenalkan bahwa dialah yang membangun langit itu. Dialah Allah yang membangun langit itu. Ternyata langit itu bangunan, Pak, bangunan. Bina, ya, bina. Pembinaan itu asalnya bina. Pembinaan itu artinya pembangunan. Iya, dibina, dibangun. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan apa yang mau dibangun ini, Pak? Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, iya, mesti kita mengatakan apa yang mau dibina. Apa yang mau dibina, maksudnya dibangun. Nah, pembinaan ini biasanya pada hal-hal yang sifatnya mungkin akhlak apa. Tapi bina asalnya sesuatu yang sifatnya konkret. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an. Dialah juga yang menurunkan air hujan dari langit, yang terkadang hujan itu membawa manfaat, yang terkadang juga membawa musibah. Jadi itu semuanya adalah keinginan Allah. Iya. Dia menurunkan hujan itu yang terkadang membawa manfaat, terkadang membawa musibah. Apa contohnya? Sekarang ini di Sulawesi Selatan beberapa kabupaten, ya, yang mengalami banjir bandang, saudara-saudara kita, ya, di Indrekan, di Lu, di Wajo, ya, Sidrap dan seterusnya. Itu kita harus yakini bahwa ini adalah merupakan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kembangkan sedikit. Kenapa Allah tidak selamanya menjadikan hujan itu membawa manfaat, tapi terkadang dia membawa musibah. Musibah itu adalah cara Allah menegur hambanya. Cara Allah untuk menegur hambanya. Karena ada orang, Pak, yang baru istilahnya tidak kode-kode mata dia sudah mengerti. Ada orang begitu. Iya. Ada orang begitu. Sudah mengerti. Ada orang, Pak, yang tidak cukup di kode-kode mata saja, ya, bahkan dicubit tidak cukup, ya. Maka musibah-musibah besar itu adalah teguran Allah yang keras, yang mungkin kita mengatakan, kenapa bisa, Ustaz? Nah, banyak orang soleh, banyak ulama di Sidrap, di Indrekang, di Lu, ya, kenapa bisa datang musibah itu? Kita tidak menafikan bahwa banyak orang soleh. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di tengah-tengah orang soleh itu ada juga orang-orang zalim, maka ketika Allah ingin menurunkan musibah itu, maka dia tidak menimpakan hanya kepada orang-orang zalim saja, akan tetapi bisa orang soleh juga kena. Iya. Tidak ada itu ceritanya kalau umpamanya Allah sudah menginginkan, rumahnya siapa di situ, kasih belok banjir. Tidak, pokoknya kena semua. Semua kena. Iya.
Disinilah pentingnya kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mungkin saja Allah melihat bahwa sudah sangat parah ini keadaannya ini negeri ini. Apa contohnya kita angkat? Contohnya ternyata Indonesia ini Pak, yang mayoritas kaum muslimin orang Islam, ternyata ya ada yang bisa dibanggakan. Ternyata Indonesia ini adalah urutan pertama judi online. Ya begitu ya yang kita baca. Di seluruh dunia ternyata Indonesia paling banyak judi online-nya Pak. Masya Allah. Padahal ini kita orang Islam. Ya. Mana itu ulama, mana itu dai, mana itu ustaz yang selama ini ceramah, tapi ternyata hampir bisa dikatakan tidak ada pengaruhnya itu. Ya. Iya. Seperti contohnya saya ini Pak, ini gara-gara banyak ceramah seminar saya paruh suaraku ini. Waktu Ramadan malam ke-15 di sini saya tidak datang, sekaligus melapor. Itu karena tidak ada suaraku keluar sama sekali. Ini sudah lumayan, sudah keluar suara. Ya. Jadi subhanallah, baru juga saya merasakan nikmatnya itu mengeluarkan suara ketika kita tidak bisa mengeluarkan suara Pak. Maka pelihara suara tak baik-baik Pak. Bersyukur kepada Allah dengan suara yang masih bisa ya keluar. Ya. Sampai pada tingkat kadang-kadang kalau di rumah itu saya kena tidak bisa keluar suara itu. Kalau ada sesuatu yang saya inginkan, saya tepuk tangan, kode, panggil anak saya. Saya bilang, Masya Allah, Allah perlihatkan ini bagaimana kenikmatannya itu kita Allah cabut. Iya. Terpaksa ya tidak pergi ceramah. Ya. Tapi mungkin juga hikmahnya Allah bilang, kau sudah terlalu banyak menceramai orang, kau sekarang ini kuhilangkan suaramu biar kau yang dengar ceramah. Alhamdulillah saya di bulan Ramadan banyak mendapatkan manfaat ya mengikuti ceramah-ceramahnya ustaz-ustaz ya di masjid ya di dekat rumah saya. Baik jamaah sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahmah, dengan Ar-Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itu juga merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang diambil dari sifatnya, yaitu sifatur rahmah. Yang diambil dari sifat Allah yaitu sifat rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah kasih sayang. Maka Allah menegaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Rahman itu lebih umum dibandingkan dengan Rahim. Walaupun Rahman dan Rahim sama-sama berasal dari sifat rahmatun. Maka kalau kita bertanya, Rahmannya Allah itu kepada siapa? Rahmannya Allah itu kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Itu Rahman. Akan tetapi Rahim itu khusus. Rahim hanya kepada orang-orang beriman dan orang yang bertakwa. Maka contoh daripada rahmannya Allah, sifatur rahmah, rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, umpamanya yang berkaitan dengan persoalan kehidupan.
Apa sih yang kita butuhkan ketika kita mau hidup? Ya, tentu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sarana dan prasarana. Maka semua Allah kasih. Siapapun dia, mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia zalim, pokoknya kalau Rahman itu dia kasih semua. Oleh karena itu manusia, ya, dalam kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebenarnya manusia tidak boleh namanya berdiri sendiri Rahman saja. Iya. Kalau masjid boleh. Masjid Ar-Rahman ya disandarkan kepada Allah, masjidnya Allah. Baitullah, rumahnya Allah. Tapi kalau manusia itu harus ditambahkan abdun. Harus tambahkan abdun sehingga namanya Abdurrahman. Iya. Ada Pak Abdurrahman di sini namanya? Iya. Jadi untuk supaya benarnya penamaan itu, Pak Haji, ya, jangan dipanggil Pak Rahman. Sini Pak Rahman. Itu menyalahi kaidah dalam asma wa sifat. Iya. Mesti kita mengatakan Abdurrahman. Masalahnya kita ini orang Indonesia suka yang singkat-singkat. Woi, panjang sekali Ustaz Abdurrahman. Termasuk yang perlu dikritisi ini pengaruh keadaan kita yang asalnya nama Allah itu rusak. Umpamanya apa nama Bugisnya kalau Abdurrahman? Beduremang kalau dalam bahasa Bugis itu asalnya adalah Abdurrahman. Ya, asalnya itu adalah Abdurrahman. Iya, tapi karena pengaruh kedaerahan nama yang begitu bagus Pak Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih, menjadi Beduremang. Ya. Jadi ini perlu reformasi ya kecil-kecilan, ya. Artinya kalau ada yang sudah terlangsung itu kita sebutkan saja. Ya mungkin kita susah itu. Artinya kita berusaha sampai pada perkara yang kita anggap ya benar. Fa iyyaka na'budu mabniun 'alal ilahiyah. Maka iyyaka na'budu itu adalah dibangun di atas al-ilahiyah. Ya, karena iyyaka na'budu hanya kepadamu lah yang kami sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in mabniun 'alar rububiyah. Sementara hanya kepadamu kami memohon pertolongan itu dibangun di atas tauhid rububiyah. Kenapa iyyaka nasta'in dibangun di atas tauhidur rububiyah jamaah sekalian? Karena yang mampu memberikan pertolongan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Engkau yang bisa menolong hamba-Mu ya Allah. Iya. Jadi jangan karena terjadi musibah akhirnya manusia membuat kepercayaan. Iya. Saya pernah beberapa tahun lalu Pak, waktu banjir juga di Makassar, Goa dan sekitarnya. Saya waktu itu sempat ke jembatan kembar Sumbu Minasa, yang mana waktu itu air ya sudah hampir kena itu jembatan itu, hampir kena jembatan itu. Dalam keadaan seperti itu Pak, ada kerumunan di situ di tengah jalan di jembatan itu. Saya penasaran apa ini. Ternyata apa Pak? Ada seorang ibu-ibu, ya mungkin umur 60 tahun. Allahul musta'an. Ternyata dia dukun Pak.
dia dukung di situ dan dia baca mantra-mantranya di situ. Ya. Oh, dia kait kami dengan penjaganya yang ada di di daerah pokoknya Allahumma musta'an. Saya bilang ini yang semakin mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Iya. Makanya ini penting untuk kita fahami baik-baik, Pak. Jangan sampai di saat kita sudah membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, justru kita semakin menjauhkan diri dari Allah dengan terjatuh pada perkara-perkara yang berkaitan dengan melanggar akan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu? Ya. 3 menit lagi. Oke. Iya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mabniun 'ala rububiyyah wa talabul hidayati ila siratil mustaqim bi sifatir rahmah. Sementara memohon petunjuk kepada jalan yang lurus mengisyaratkan pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ketika Allah berkenan memberikan petunjuk dan hidayah kepada seseorang, maka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat besar ketika seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apakah menurut kita kebetulan atau memang orang itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah itu. Iya. Ada satu kejadian yang lalu, Pak. Saya mendengarkan cerita di salah satu masjid di daerah Sungguh Minasa. Itu di malam tahun baru. Ada salah seorang yang singgah berteduh di masjid gara-gara hujan. Gara-gara hujan. Yang niatnya mau melanjutkan perjalanan ke Pantai Losari pada malam tahun baru. Ya, wa ma adraka, ya, tahun baru di Pantai Losari. Ya. Nah, anak muda ini katanya singgah berteduh. Kebetulan di masjid itu ada pengajian yang dilangsungkan seperti ini. Tujuannya anak muda itu singgah sebenarnya bukan untuk mengikuti pengajian, tapi karena hujan akhirnya singgah berteduh. Ikut juga duduk-duduk di situ. Ketika dia duduk-duduk di situ, dia bilang, bagus kayaknya ini penyampaian ustaz ini. Akhirnya dia sampai mengikuti pengajian itu, dan katanya setelah itu tidak jadi dia pergi tahun baru di Pantai Losari. Akhirnya ditanya-tanya, tertarik. Dia bilang, oh setiap malam begini ada pengajian di sini. Setiap malam begini. Akhirnya pekan depannya datang lagi, Pak. Dan akhirnya katanya beliau itu menjadi salah seorang dai ustadz yang bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain. Jadi ada saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya kepada seseorang itu, mungkin singgah di Masjid Ar-Rahman yang mendengarkan ceramah, tiba-tiba ya lewat jalan itu Allah menginginkan, akhirnya orang itu rutin mengikuti pengajian, dan masya Allah itu yang membuat dia konsisten, itu yang membuat dia istiqamah, tidak lagi pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali dalam keadaan udzur. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah mabniun 'alal uluhiyyati war rububiyyah, sementara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini, dan disampaikan mungkinnya bahwa untuk kajian kita setiap malam Selasa ini, alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari pengurus masjid bahwa akan ada ustadz yang ikut ya menambah ya kajian kita pada malam Selasa ini. Kalau tidak salah Ustadz Sudirman ya, Ustadz Sudirman hafizahullah taala ya, sehingga pengaturannya mungkin
karena sekarang ini masih berada pada pekan pertama di bulan Mei, maka saya pekan pertama dengan pekan ketiga, beliau pekan kedua dengan pekan keempat. Hah? Oh 1-2 begitu. Oh pengaturannya begitu. Oh jadi pekan pertama dengan pekan kedua, 3-4 beliau. Woi lama itu baru kita ketemu lagi kalau begitu, ya. Iya. Kita tinggal lihat kira-kira bagaimana maslahat. Kalau saya punya kebiasaan di tempat-tempat lain begitu selang-seling. Ya, tapi tergantung ya. Kalau itu yang disepakati, ya saya terima saja. Cuma menyebutkan kalau tempat lain saya itu selang-seling. Saya pekan pertama, kemudian pekan kedua datang Ustaz lagi, pekan ketiga ya saya datang lagi, pekan berikutnya 4 Ustaz itu lagi. Jadi selang-seling. Nah, kita lihatlah kira-kira bagaimana maslahatnya dalam hal ini, yaitu sekedar teknis saja. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.